Gini Bang, jadi kan kita kan punya panggilan atau tugas untuk memberitakan Injil. Jadi em, ya sebenarnya memang pada awal-awalnya dulu ketika baru saja memberitakan Injil benar ya katanya bahwa ada rasa takut. Tetapi ketika keinginan kita atau dorongan dari kalau yang ku bilang itu untuk memberitakannya lebih besar, ya kita pasti berani jadinya. Itu kan. Kemudian belakangan ini kan Bang Noel, misalnya kan aku misalnya ber-PI lah katanya gitu ya, ber-PI kepada orang-orang misalnya sudah biasalah, mungkin belum sesering orang abang, tapi sudah biasa juga memberitakan kabar baik. Tapi pada suatu saat kemarin aku berdoa tuh kan. Jadi memang nggak salah ya, semua orang bisa kita beritakan kabar baik. Tapi pada saat itu aku terdorong untuk berdoa, Tuhan siapa ya kira-kira dalam waktu dekat ini yang bisa ku beritakan Injil gitu. Kan sebenarnya nggak terlalu gimana ya misalnya doanya, cuma ada satu kakek apa ya, satu orang yang agak berumur gitu ya bang ya. Jadi yang berumur, dia agak berumur dan kami sering jumpa gitu olahraga di lapangan olahraga. Tetapi pada saat itu mungkin ini di jawaban doaku gitu. Dia tiba-tiba nyapa aku gitu kan, nyapa aku. Terus kami jadi dekat. Jadi dalam 2 minggu ini eh, pokoknya kami sering jogging bareng, istilahnya gereja bareng gitu. Bahkan dia ngajak, ayo datanglah ke rumah, kan di sini kan orang Batak ya. Di sini katanya, ayo main-main aja ke rumah Tulang, cerita-cerita kita. Terus kalau misalnya dia udah apa ya namanya, misalnya kami ketemu nggak janjian nih pada satu hari itu, ketemu papasan, berapa putaran lagi katanya. Oh, masih lanjut Tulang gitu. Mau kadang aku ditungguin sampai malam gitu biar dia cerita sama aku. Nah, jadi di sini aku tahu tangkapnya gini. Kita sebenarnya banyak, aku sebenarnya banyak ini ya Bang, apa namanya? eh, Kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Soalnya dia nunggu terus. Bahkan di mana jumpa, bahkan dia minta nomorku. Rupanya kami satu satu jalan gitu, satu satu gang dekat pula ya rupanya. Nah, jadi bahkan tadi kami gereja bareng dan kami udah, dia sering singgung, dia sendiri yang nyinggung nih bang, tentang dosa, tentang kematian, tapi aku nggak masuk gitu. Bahkan tadi kan kita udah mau dekat Paskah nih kan, aduh nggak masuk masuk aku, jadi minta saran dulu bang. Soalnya nggak tahu ya, kadang aku udah cerita ke berbagai orang, teman sebaya, orang yang kecil, orang yang lebih tua, kemarin juga pernah, Sintua juga udah pernah, tapi nggak tahu tulang yang satu ini, aku kayak merasa apa ya, merasa ada sesuatu hal yang mengganjal gitu bang, kayak aduh kayak ragu-ragu gitu, kenapa gitu, aku nggak ngerti bang. Jadi aku bingung sampai sekarang, aduh bukan masalah, soalnya kita ceritakan bisa aja, nggak tahu karena dia udah lebih tua atau kakak karena aku entah kenapa lah gitu bang. Bisa minta masukan dulu bang. Noel. Iya, iya, iya. Ini usianya berapa Tiki kalau boleh tahu orang yang Aduh usianya kayaknya udah 60 ke atas tuh bang. Oh iya. Oke, oke. Ya, terima kasih ya kesaksiannya Tiki ya. Ya, ya berarti di situ kan Tuhan menunjukkan Diki kan itu kan bukan doa Diki bahwa itu adalah orang yang harus Diki injili seperti itu ya. Dan pasti Tuhan memberikan nikmat pada Diki ya, pada Diki. Karena gap usia ya. Diki kan masih muda dan itu orang itu sudah 60-an. Karena gap usia berarti kadang kita agak canggung. Karena nggak topik yang mau dibicarakan tuh kadang kita nggak tahu. Ya mungkin kita jangan langsung gitu untuk langsung langsung frontal gitu ya. Kita bisa basa-basi gitu ya. Yang pertama kita bisa basa-basi kehidupannya seperti apa kesehariannya. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai tanya tentang topik rohanian, ya udah Diki jelasin aja semampu Diki tentang dosa. Misalnya ya, ya jelasin hanya Tuhan Yesus yang mengampuni dosa manusia. Apakah kamu mau? Apakah saudara mau dosa-dosamu diampuni? Hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosamu diampuni. Nah, gitu.
Kedua adalah Diki bisa berdoa Tuhan. Yang kedua Diki bisa berdoa supaya memohon nikmat dari Tuhan supaya dapat memberitakan Injil kepada dia. Ya kan karena gap usia, jarak usia yang panjang ini terkadang ada rasa tidak enak, rasa canggung, ya berbeda saat kita ngomong sama yang saja. Nah, karena itu kita mau nikmat Tuhan supaya Tuhan mau berinteraksi dengan baik sehingga Injil itu bisa masuk dengan segala cara. Nah, gitu ya Diki ya. Jadi yang pertama itu kita bisa ngobrol basa-basi dulu. Nah, kalau sudah mulai menyinggung soal keberanian, Diki bisa masuk. Yang kedua berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Nah, kayak gitu ya Diki ya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Noel untuk jawabannya. Terima kasih Bang Diki. Mohon maaf Bang Diki. Baik, mungkin saya minta pendapat dari pembina CBC kita, Pendeta Yoyo. Shalom Pak. Ya, shalom, shalom. Oh iya, mohon pencerahannya Pak untuk pertanyaan Bang Diki tadi Pak. Ya, yang saya tadi kurang jelas dengarnya sekali. Yang tadi saya ada dengar tadi apa sepintas itu dari brother kita, brother Noel nih. Berarti tadi Bang Diki ini ketemu oikos ya, model kayak begitu ya, semacam kayak gitu ya. Dan usianya sudah tua, lalu bingung ya untuk bagaimana untuk bisa menginjili begitu seperti itu. Begitu bukan ya? Begitu ya? Iya benar Pak. Eh, Dan mungkin timingnya juga Pak. Kapan sih waktunya yang tepat untuk membicarakannya Pak? ya, jadi begini ya. Makanya nanti apa ada lanjutan yang saya sampaikan kemarin ini, itu kan ada lagi lanjutannya ya. Kita bikin beberapa sesi gitu ya. Nanti akan masuk di dalam sesi apa ya tentang bagaimana kita untuk bisa bisa apa menginjil kepada apa semua orang ya kepada semua orang. Tentunya ini memang Indonesia ya. Indonesia ini berbeda sekali ya. Apa berbedanya artinya gini loh. Tingkat kesulitan untuk menginjil di Indonesia ini memang sangat tinggi sekali. Risikonya pun sangat tinggi. Karena yang diperhadapkan dengan kita yang akan menginjil mereka itu seperti tadi ya yang beragama Muslim itu ada sekitar 246 juta. Jadi mayoritas memang ya. Nah, berarti kita lebih banyak akan ketemu dengan mereka. Ya, tapi itu nanti kita belajar bagaimana caranya ya bermisi itu. Tapi saya akan sedikit kasih apa nambahin sedikit aja mungkin ya sharing aja nih kepada Bang Diki ini. Ada dua jenis ya kita mana apa menginjil. Yang satu itu sifatnya memang umum. Umum dalam arti biar bagaimanapun kita harus menginjil. Dan sifatnya tidak pasif, aktif. Artinya dimanapun kita berada, kapanpun kita dalam situasi apapun, kita harus beritakan itu kepada siapapun. Itu yang umum. Dan itu yang harus juga. Yang kedua, seperti tadi, kadangkala memang Tuhan kasih kita oikos, atau Tuhan kasih kita Roh Kudus, tiba-tiba kita Roh Kudus itu gerakan kita untuk injili satu orang gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, pada waktu itu memang apa waktu-waktu tertentu saja, nggak setiap saat. Tapi yang namanya kita melakukan amanat agung kan nggak bisa nungguin oikos. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Setiap hari kita harus melakukan misi di domain kita masing-masing. Seperti tadi sudah dipaparkan di dalam apa,
Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi artinya kita tuh harus memberitakan Injil itu setiap hari kita. Karena apa? Karena Paulus sendiri yang berkata kan kemarin itu di dalam 1 Korintus pasal 9, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu kan? Nah, jadi setiap hari. Nah, cuma memang itulah yang tadi Bang Diki tanya itu bagaimana caranya. Ya, sebenarnya caranya itu ya kalau kita memang sadar dan kita memang mengerti lalu kita bergerak di dalam misi, dalam memberitakan kabar baik, melakukan amanat agung. Nggak usah takut, Roh Kudus nanti yang akan tolong. Roh Kudus yang akan memberikan apa itu pembicaraan materi-materinya. Nah, hanya mungkin kita harus bisa menciptakan langkah awal ya, pembukaannya ya. Nah, kalau saya biasanya kalau ada oikos nih ya, dalam arti oikos tuh yang memang Roh Kudus tuh gerakan saya kepada seseorang gitu loh. Itu namanya oikos ya. Nah, biasanya itu saya ajak dia keluar makan atau ngeteh. Saya ajak dia, ada waktu nggak yuk kita ngobrol-ngobrol sambil kita ngeteh atau sambil kita ngopi. Atau ayo kalau waktunya siang yuk kita makan siang yuk. Kebetulan nih bisa nggak saya cuma sendirian bisa nggak kita temani saya apa. Nah, pada waktu disitulah kita akan bangun chemistry-nya kita bangun. Kemudian, nah ini seorang pelaku amanat agung juga ya mesti bisa mengidentifikasi dari apa nih orang tersebut nih apa nih yang kurang dari dia nih. Nah, dari kekurangan itulah namanya tuh Roh Kudus tuh lagi ciptakan pintu masuk untuk beritakan Injil kepada dia. Gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau saya biasanya gitu, kalau oikos ya, khusus untuk oikos ya, saya undang dia, entah itu kalau sore hari ya kita undang buat ngopi, kalau siang hari biasanya kita ajak buat dia makan, entah itu di warteg, di mana saja gitu loh. Yang penting kita ada momen kebersamaan sama dia dan kita bisa ngobrol banyak. Seperti itu. Nah, jadi Bang Diki nih, ya itu sebenarnya sudah oikos, jangan ditunda-tunda yang seperti begitu. Nggak bisa nunggu waktu gitu loh. Waktunya kapan nih saya mesti ini? Kalau sudah Roh Kudus gerakan, itulah waktunya gitu loh. Saat itulah waktunya. Nah, untuk bisa masuk itu kita sendiri yang harus kreatif gitu loh. Bagaimana caranya? Seperti itu.